Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalima perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Maulana. Perkenalkan nama saya Kelvin Noval Senjani. Perkenalkan nama saya Ilham Fahri. Perkenalkan nama saya Ihsan Adi Putra. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Arifin. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Yang pertama, bisakah Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Nama saya Robi Janto, peternak ayam petelur dari Kota Batu. Sejak kapan Pak berdirinya kandang ini? Kalau kandang ini, farm ini, stasiun ayam itu awal mula berdiri 2004. Bisakah Pak cerita sedikit latar belakang kok bisa mendirikan kandang ini Pak perusahaan ini? Kalau latar belakang memang nih, keluarga sini itu rata-rata dari dulu itu sudah beternak. Dari ayah itu awal mulai merintis tahun 90-an itu di boiler. Terus 2004 merintis di ayam petelur. Terus sisanya itu ya rumah potong ayam. Jadi mulai awal itu sebenarnya di rumah potong ayam, terus melihat kebutuhan telur di Kota Batu yang dulu belum ada peternak ayam petelur di Kota Batu. Ya 2004 itu mulai. Kira-kira nih Mas, berapa jumlah telur yang dihasilkan dalam satu hari? Kalau untuk waktu full itu pernah di angka 310 kilo, tapi itu sebagian ada yang muda, sebagian ada yang tua. Jadi mungkin kalau muda semua mungkin ya bisa lebih dari 300 kilo itu. Terus selanjutnya, apakah telur yang rusak atau normal ada yang dijual lagi dengan harga murah? Kalau di sini telur itu macam-macam breedingannya ada. Kalau yang breedingan super isi kecil itu biasanya masuk ke warung, harganya agak tinggi. Terus yang normal itu ya standar itu pasaran. Terus kalau untuk telur krem saya langsung masuk ke produksi, harganya ya standar kalau krem. Tapi kalau telur gandas putih yang pecah-pecah itu harganya. Oke, di sini kalau Bapak pernah menjawab biaya pajak tanah per tahun itu berapa Pak? Kalau di sini itu pajak belum ada, karena di sini tuh lahan kan masih lahan hijau ini. Untuk izinnya belum ada kalau buat kandang. Tapi kalau mungkin suatu saat nanti mau ada upgrade ke khusus kan ada izin bangunan, Ya. itu kemungkinan pajaknya dari keluar. Ini ya mungkin ada pajak tapi masih pajak tanah hijau, masih murah kok kalau pajak tanah. Biasanya yang jenis pakan yang biasanya diberikan itu Bapak itu apa saja ya Pak? Kalau di sini pakannya saya mixing sendiri, jadi beli konsentrat dari pabrik. Ya. Di rumah saya campur pakai jagung giling, pakai dedak padi yang halus, palator, tambah nanti ada mineral, premix gitu. Mungkin untuk biaya listrik keseluruhan kandang ini per bulannya kira-kira berapa? Kalau untuk listrik kandang itu murah Mas, soalnya cuma buat lampu saja. Ini kalau nggak salah satu bulan itu 120 150 antara itu ya 120. Jadi kandang semua itu. Ya. Biaya yang diperlukan untuk seperti obat, vaksinasi ataupun vitamin yang diberikan itu per bulannya kira-kira. Kalau obat sama vitamin itu enggak nentu, tapi yang pasti nentu itu biasanya vitamin itu paling 1 bulan bisa paling ya. Jadi kita bicara obat dan vaksin, obat sama vitamin itu paling 1 bulan itu ya 200-300, tergantung momennya juga kan. Untuk telur-telur di sini itu dipasarkan atau didistribusikan ke konsumen Surabaya. Setiap hari Mas, saya kalau distribusi telur itu biasanya sore habis maghrib, soalnya ya, waktu ini biasanya sore. Terus pertama ada yang langsung ke agen ada, terus langsung diambil bakul ada, terus ke pabrik roti. Negara ini sendiri berpikiran agar kita dapat memperbaiki dan lebih mampu tentang proses peternakan. Di sisi lain, serta tantangan dan ruang yang dialami. Baik, tentu saja kita mulai mengenal. Baik, terima kasih sudah dimakan dan itu kan Bapak lebih dulu. Sekarang Bapak
batasan tujuan untuk pembuatan pupuk? Kalau ada per kilonya dijual berapa? Untuk di sini kita kotoran ayam kita jualnya harga untuk berkarung 6.000. Ya, Itu nanti ada yang ambil. ya ada yang ambil. Untuk luas tanah yang digunakan di peternakan ini berapa? Kalau berkenan menjawab harga di tanahnya dulu. Untuk luasnya di sini panjangnya itu 60 meter, lebarnya 30 meter. Untuk tanahnya ini kayak luas Berarti di orang tua ya. turun berapa? Selanjutnya ada analisis situasi dan sosial peternakan ayam petelur. Yang pertama ada analisis situasi, yang pertama ada permintaan telur ayam di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran akan pentingnya protein hewani. Data Kementan 2024 menunjukkan populasi ayam petelur nasional mencapai 414 juta ekor dengan produksi telur terbesar di Jawa Timur. Usaha peternakan ayam petelur bersifat komersial dan berkembang pesat baik sebagai usaha pokok maupun sampingan. Keunggulannya adalah perputaran modal cepat, waktu pemulihan singkat, dan dapat dimulai dengan modal relatif kecil. Tantangan utama meliputi biaya produksi tinggi, yaitu terutama pada pakan yang bisa mencapai 60-67% dari total biaya. Fluktuasi harga input contohnya DOC, pakan, dan obat, risiko penyakit, serta dampak lingkungan dan limbah kotoran ayam yang dapat mencemari lingkungan dan menurunkan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ada lokasi kandang idealnya jauh dari pemukiman untuk mengurangi dampak sosial seperti bau, namun tetap mudah diakses kendaraan pengangkut dan dekat dengan sumber air. Inovasi yang dapat diberikan adalah yaitu yang pertama inovasi teknologi kandang, yang dimana penggunaan kandang bertingkat atau kandang closed house dengan sistem sirkulasi udara terkendali, lampu pemanas, dan lantai berlubang untuk mengatasi perubahan cuaca serta mengoptimalkan lahan sempit. Sistem pendingin dan memanas otomatis untuk menjaga suhu kandang tetap optimal sehingga produktivitas dan kualitas telur meningkat. Selanjutnya ada analisis sosial. Yang pertama ada dampak sosial peternakan ayam petelur bersifat ganda. Dampak positifnya meliputi penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan keluarga sekitar, dan kemudahan akses telur serta daging ayam dengan harga terjangkau. Dan dampak negatifnya adalah terutama berupa polusi bau dan potensi pencemaran lingkungan, terutama jika kandang berdekatan dengan pemukiman dan pengelolaan limbah kurang baik. Adopsi, inovasi, dan penyuluhan sangat penting untuk membangun kesadaran peternak akan pentingnya biosecurity, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada otomatisasi pemberian pakan dan air. Penerapan sistem pemberian pakan dan air otomatis berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat mengatur jadwal dan jumlah pakan secara presisi, mengurangi pemborosan, serta menekan biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada pengendalian penyakit dan biosecurity. Sistem pemantauan kesehatan ayam secara otomatis untuk deteksi dini penyakit, didukung vaksinasi terjadwal dan pemberian suplemen gizi secara rutin. Yang keempat ada pengelolaan limbah ramah lingkungan. Pengelolaan limbah kotoran ayam menjadi pupuk organik atau biogas, mengurangi pencemaran dan memberikan nilai tambah ekonomi. Yang kelima ada digitalisasi pemasaran. Pemanfaatan platform digital dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasukan telur, meningkatkan daya saing dan pendapatan peternak. Peternak ayam petelur di Indonesia memiliki prospek cerah namun menghadapi tantangan biaya tinggi, risiko penyakit, dan dampak sosial lingkungan. Inovasi seperti otomatisasi kandang, pemberian pakan, pengelolaan limbah, serta digitalisasi pemasaran sangat potensial untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha, sekaligus meminimalkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Data analisis ekonomi peternakan ayam petelur. Data ekonomi peternakan stasiun ayam 45, populasi ayam di 3.500 ekor. Strain Lohmann Brown atau grade platinum. Sistem kandang baterai open house. Lokasi Kecamatan Jenderejo, Kota Batu, Jawa Timur. Fasilitas tandon air, nipple drinker, tempat pakan, lampu, fan, vaksinasi telur. Komponen biaya dan penerimaan berdasarkan metode analisis ekonomi peternakan. Biaya tetap, sewa lahan atau pajak, kandang dan peralatan, penyusutan alat seperti tempat pakan, minuman, dan lain-lain. Biaya yang tidak tetap, variable cost itu pakan mencapai sekitar 60% dari total biaya produksi. Gaji karyawan, DOC atau pulet bibit ayam,
obat-obatan, vaksin, vitamin, biaya listrik, dan air. Total penerimaan dihitung dari hasil penjual telur, harga kali jumlah telur terjual. Rata-rata pendapatan bulanan peternak dengan populasi 3.000 ekor sekitar 10.956.000 per bulan. Skala usaha kurang dari 5.000 ekor dapat menghasilkan 79.629.000 per bulan. Indikator analisis ekonomi atau RC, rumusnya itu total penerimaan dibagi total biaya usaha layak. Jika RC lebih dari 1, semakin tinggi semakin menguntungkan break even point. Titik impas yaitu jumlah minimal telur yang harus dijual agar tidak rugi. Rumus BEP unit total biaya dibagi harga jual per unit telur. Margin of safety, persentase penurunan penjualan yang masih bisa ditoleransi tanpa merugikan. Contohnya yaitu MOS pada populasi 32.000 ekor sebesar 41,57%. Kesimpulan analisis ekonomi usaha peternak ayam petelur di Stasiun Ayam 45 dan Ludi Layer Farm secara ekonomi layak dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai RC Ration yang umumnya di atas 1, menandakan setiap rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan lebih besar sehingga usaha menguntungkan. Komponen biaya terbesar adalah pakan yang dapat mencapai 60-67% dari total biaya produksi. Efisiensi manajemen pakan sangat menentukan keuntungan usaha. Pendapatan peternak skala 3.000 sampai 5.000 ekor berkisaran antara 10 sampai 79 juta per bulan, tergantung produktivitas dan harga jual telur. BEP dan MOS menjadi alat penting untuk mengukur keamanan usaha, dan MOS yang tinggi, peternak tetap aman meskipun terjadi penurunan penjualan hingga batas tertentu. Keuntungan bersih EAT diperoleh skala dikurangi seluruh biaya dan pajak. Usaha yang petelur juga memberikan peluang pendapatan tambahan dari limbah seperti kotoran ayam yang dapat diolah menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis. Secara keseluruhan, usaha ayam petelur di kedua peternakan yang dianalisis menunjukkan prospek ekonomi yang baik.